Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Selamat pagi. Pagi. Oke, masih semangat kan? Masih semangat? Masih. Ya semangat, semangat. Oke. Alhamdulillah pelajaran kita pada pagi hari ini adalah tentang sholat sunnah. Yang mana pelajaran sholat sunnah ini adalah materi terakhir di semester genap untuk kelas 7. Oke, siap? Tentang fungsi dan waktunya sholat sunnah. Fikih online kelima. Bisa dilihat? Bisa. Oke. Tentang apa ini? Fikih online. Nah, ini adalah tampilan Google Form yang nantinya akan kalian buat tugas. Ya, ada materinya di sini saya sampaikan secara lisan, selain sampean membaca sendiri. Nah, jadi seperti kemarin, ini waktunya adalah periode Selasa 14 April 2020 sampai dengan Jumat 17 April 2020 yang nantinya akan kita bagikan secara bergilir seperti biasanya. Oke. Sekarang kita masuk. Misalkan ini kita isi siapa ya? 7A. Misalkan siapa? Misalkan nama saya sendiri. Kelas 7A. Hari ini kan 7A. Password-nya Bismillah. Kenapa pakai password Bismillah? Biar Bismillah mengawali mengerjakan itu dengan Oke, next. Ini. Terus kita fokus ke materi. Ini, fikih online 5 kelas 7 MTSN Gresik. Tergenap terakhir. Di sini ada indikator ya, penyampaian yang mungkin sampean sudah membaca kemarin. Intinya di sholat sunnah mu'akad, pengertian sholat sunnah mu'akad. Ini sudah saya sampaikan di soal kemarin. Sholat mu'akad itu apa? Macam-macamnya apa? Itu sudah kemarin, sudah kan ya? Masih ingat? Ya. Nah, untuk yang sekarang ini saya fokuskan ke waktu dan fungsinya. Kita ketahui ada sunnah mu'akad itu adalah sunnah yang selalu dikerjakan oleh Rasulullah. Yang ghayur mu'akad yang kadang-kadang ya dikerjakan, kadang-kadang tidak, itu namanya ghayur mu'akad. Nah ini, silakan dibaca di sini. Ini. Sholat sunnah yang mu'akad itu seperti sunnah rawatib. Sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang rawatib mengiringi sholat fardu. Ini ada 2. Jadi waktunya sebelum dan sesudah sholat fardu. Yang sebelum namanya qobliyah, rawatib qobliyah, qobla. Qobla itu sebelum. Yang kedua ba'diyah. Ba'diyah itu ba'da, sesudah. Ya nanti ada di soal. Nanti saya share linknya. Yang kedua adalah sholat sunnah malam. Berarti sholat sunnah yang dilakukan pada malam hari. Yaitu sholat taraweh, sholat tahajud, sholat witir. Lebih spesifik lagi, sholat taraweh ini selain malam hari juga dilakukan pada saat bulan Ramadan. Nah, itu sebentar lagi. Tuh, itu waktunya. Kemudian sholat witir adalah sholat yang digunakan untuk menutup sholat sunnah pada malam hari ketika kita melakukan sholat sunnah lain. Nah ini ya, kita misalkan sholat sunnah apa gitu, banyak ya. Atau sholat apa di malam hari. Tidak hanya pada waktu Ramadan sholat witir itu.
pokoknya mengawali sholat malam, mengakhiri sholat malam itu dengan sholat witir. Tapi kalau sholat tarawih ini adalah khusus pada bulan Ramadan. Untuk sholat tahajud itu pada malam hari dan setelah tidur, dilakukan setelah ba'da isya itu ya. Terus setelah tidur. Kalau tidak tidur dulu maka bukan sholat tahajud namanya, meskipun sebentar. Jadi sholat tahajud itu sholat setelah sholat isya, terus tidur dulu, harus terlelap dulu. Kalau nggak terlelap namanya bukan sholat tahajud nanti. Nah itu waktunya terserah jam 10 malam boleh, pokoknya setelah sholat isya tidur dulu. Jam 11, jam 12, jam 1, tapi yang lebih baik di sepertiga malam terakhir, jam 1, jam 2 gitu. Oke. Yang selanjutnya muakkad ini adalah sholat idain. Idain itu adalah Idul Fitri dan Idul Adha. Ini yang kita tunggu biasanya sholat Idul Fitri itu pada satu apa? Bulannya satu Syawal. Satu Syawal itu ya setelah Ramadan. Tuh. Yang Idul Adha itu 10 Zulhijjah. Atau pas hari raya kurban, tanggal 10-nya, bukan tanggal 1-nya. 10 Zulhijjah. Nanti ada kok di soal, insya Allah ada. Kemudian yang muakkad lagi adalah ini, sholat tahiyatul masjid. Kelihatan ya ini ya. Sholat sunnah tahiyatul masjid. Yaitu sholat sunnah yang dilakukan ketika masuk masjid dan sebelum duduk. Sedangkan sholat istisqa. Ini adalah sholat mohon hujan. Kadang di sekolah kita itu panas banget. Ya masih ingat ya, panasnya itu bulan September itu panas ya. Sunahnya untuk sholat istisqa, misalkan kita bareng-bareng ke gereja itu guru-gurunya itu ya. Tata caranya sholat istisqa insya Allah minggu depan ya. Tata caranya minggu depan. Sekarang yang penting fungsikan waktunya. Nah ini ketika panas meminta hujan itu namanya sholat istisqa. Yang selanjutnya adalah sholat gerhana. Gerhana ada dua, gerhana matahari dan gerhana bulan. Apa itu gerhana matahari dan bulan? Itu pelajaran IPA. Biasanya fikih adalah sholatnya. Jadi ketika gerhana ada dua. Kalau khusuf ada hanya khusuf pakai kho. Khusuf itu adalah gerhana bulan. Qamar. Tapi kalau kusuf, K pakai K, kusuf, itu namanya adalah gerhana matahari. Paham ya? Nanti kalau di soal ada dua, kusuf dan khusuf. Nah nanti harus betul. Yang kusuf matahari, yang khusuf pakai kho, itu adalah gerhana bulan. Itu sunnah. Tata caranya bagaimana? Insya Allah minggu depan kita terangkan. Insya Allah minggu depan kita terangkan. Bentar ini masih ada yang mau masuk. Oke, ini saya masukkan. Gak apa-apa. Oke lanjut. Sholat istikharah. Ada sholat istikharah. Misalkan sholat istikharah itu meminta pilihan yang baik. Misalkan kita mau apa? Contohnya apa? Sholat istikharah itu minta pilihan, kita mau melanjutkan sekolah di mana, misalkan sampai mau sekolah di mana, itu yang baik, dia diberikan pilihan yang baik, berdoa. Sholat, caranya sholat istikharah. Gitu. Sudah? Dari sini ada yang ditanyakan? Tidak. Ada yang tanyakan? Tidak. Ya, kalau tidak, maka bisa kita tutup. Ada lagi sholat namanya sholat duha. Ya, itu ya, sholat duha. Itu biasa kita lakukan. Ya. Sholat duha ini. Itu jelas itu sholat. Sholat duha. Ya, sholat duha. Ada lagi sholat wudhu. Jadi setelah wudhu kita disunahkan untuk sholat. Oke. Ini di sini tuh banyak ya. Silakan dibaca ini. Wah ini ada sholat rawatib 5 ini panjang banget.
Salat tahajud, istighfar, apalagi. Buat hajat ya, kalau punya hajat apa gitu. Misalkan biar ujian kita biar diberikan nilai yang baik. Salat hajat. Misalkan. Oke. Ada lagi salat tasbih. Salat tasbih adalah salat yang ya namanya tasbih, berarti setiap gerakan setelah ruku, sebelum ruku, setelah Al-Fatihah itu nanti ada bacaan tasbih, subhanallah, atau lengkapnya subhanallah, walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemarin kelas 9 juga praktek salat tasbih. Tuh, menjelang kelulusan itu pasti ada. Oke, sekian, ada yang ditanyakan? Tidak. Kalau tidak, maka kita share-sharannya kita stop. Ini. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, sudah. Mudah-mudahan pelajaran kita bisa bermanfaat dan membawa berkah. Insya Allah tugasnya yang di situ tadi saya share untuk hari ini kelas 7E dan 7A dan selanjutnya sesuai jadwal. Terima kasih. Semangat anak-anak pintar. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.